udah jam segini. Zrin, ayo podcast duluan yuk. Ayo deh, ayo. Udah jam segini. Sorry banget, sumpah di luar tuh panas banget. Jadi gue harus ngadem dulu tadi. Emang tadi Gerah tuh banget. matahari cereng banget. Lihat gue pakai sweater Terus warna hitam. warna hitam. Aduh, double. Iya, kita kenalan dulu gak sih? Boleh. Gue Zarin, Gue Amanda. kita dari tunggu. Ada yang kurang. Kemana nih anak? Guys, maaf. Nah, Telat ya. Iya, maaf. Ya Allah. Maafin, jangan gitu dong. Dari mana? Dari jalanan, enggak dari kampus. Tapi macet banget, macet pol. Kenapa macet? Enggak tahu. Gue udah bikin grup World WA nih, grup dunia banget, kita bersatu, berkeluarga, berkesinambungan. Yes, love Mendunia ini. Gue udah bilang besok Puyol mau bikin podcast sama Jarin, sama Manda. Kagak ada yang jawab, man. Maksud gue Cuma ngerit. iya, minimal reaction itu udah ada tuh canggih WA kan ya. Iya. Penting kata gue. Kagak ada. Jadi gue tuh kayak sedih banget gitu. Gitu gimana ya semuanya ya? Oke, berarti WA lu dirit doang. Itu sedih. Ini gimana tadi lu udah apa ini? Kita baru perkenalan dan Iya. nungguin lu. Maaf. Iya, nggak apa-apa. Oke, jadi sebelum itu semua lu habis dari mana? Iya, kampus tadi. Nah, di Gua kampus ntar ngapain? dulu perkenalan dulu nggak? Boleh. Ulang apa nggak Kita usah? ulang aja yuk. Ya udah, ulang Tiga. juga. Oke, Biar resmi. Oke, semuanya. Hai, gue Zarin. Gue Amanda. Gue Arviola. Kita dari Dumdil Podcast. Yes. Oke, lanjut. Tadi dari mana? Ngapain? Kampus. Yes. Universitas Indonesia, universitas kami. Oke. Kelas Jadi- apa? Bunda Rosa. Matkul apa tuh? Komunikasi Masaran Terpadu panjang. Panjang banget. Singkatnya? Korandu. Bunda Rosa disingkat. Bunda Rosa Chan. Bunda Rosa cantik. Cantik. Respect Bunda. Mantap. Love you. Love Bunda. Nah, masalahnya, Rin. Apa masalahnya Apa tuh? Gue dari tadi nih, gue lihat kan di jadwal ya. Iya. Oh, ini mah kagak lama nih, ya kan Hmm. jadwalnya. Pas gue masuk kelas, itu gue kagak ngerti Aduh. materinya padahal baru pertemuan pertama. Aduh. Bayangin Emang apa materinya? ngebahas komunikasi, tapi karena gue nggak ngerti nih, jadi gue berasa itu kayak 5 jam sendiri. Aduh. Lu bengong sih di kelas. Ya tadinya kagak bengong, tapi karena kagak ngerti gue bengong aja gitu. Aduh, itu gimana ya? 5 jam itu film Oppenheimer sama film Iya Civil sih. War-nya Marvel gabung. Avenger. Avenger Endgame ya. Udah lama. Aduh, lama banget tuh. Apalagi Rin, gue ngeliat temen-temen gue udah kayak gitu. Ngerti banget gitu ya. Iya bener gitu loh. Lihat PPT kan slide gitu. Iya. Lu foto, gue kagak gini. Apa ya? Ngerti gue. Ini komunikasi. Iya komunikasi kan kayak ngobrol aja gini kan Iya, udah iya. kan. Tapi di materi tuh kayak bahasanya nggak nyampe di otak gue Rin. Gimana tuh lu bisa jelasin nggak menurut lu pada komunikasi itu apa sih? Oke. Coba jelasin Ren. Oke, jadi sebagai mahasiswa penyiaran multimedia yang belajar komunikasi dari semester pertama dan sekarang diajarin oleh Bunda Rosa tercinta, komunikasi itu adalah pentransferan informasi dari komunikator kepada komunikan, yang mana isi informasi itu harus jelas, efektif, biar pesan yang disampaikan juga jelas gitu. Dan kalian tau gak sih kalau ada satu teori yang dipakai dari dulu sampai sekarang, dan ini dipakai sama anak ilkom, anak broadcasting, anak pokoknya komunikasi. Jadi teori ini tuh dikemukakan oleh Harold Paswell, dan kalian tau gak sih dia itu adalah lulusan Yale University dan dia adalah seorang ahli ilmu politik, komunikasi politik. Nyambung lah, Nyambung. nggak apa-apa. Jadi teori ini itu memuat 5 unsur. Yang pertama itu ada siapa, yang kedua itu mengatakan apa, dan yang ketiga itu adalah salurannya. Bener gak sih? Oke. Salurannya, dan yang keempat itu adalah Kepada siapa? kepada siapa, dan yang terakhir adalah efek
maksudnya apa gitu. Nah, tadi gue inget dikit pas Bunda Rosa ngejelasin kan, ada nih komunikasi teori Laswell. Nah, tapi kan yang lu jelasin Indonesia nih ya, tapi di materi Inggris. Gue kayak nggak ngerti gitu, kayak in which gitu loh. Jadi gue kayak apa ini gitu, pusing banget guys, emang gitu. Tapi kayak Puyol doang sih pusing, gue enggak. Pusing. Nah jadi Udah. Oke, udah cukup. Udah. Nah, kayak mungkin bahasa Inggris yang bikin dia begini kali ya. Iya. Oke, jadi bahasa Inggrisnya itu adalah yang pertama itu adalah who. Bener? Yang kedua adalah says what. Bener? Betul. Oke. Yang ketiga adalah in which channel. Yang keempat adalah to whom. Yang terakhir adalah with what effect. 5 unsur itu adalah 5 hal yang dikemukakan oleh Harold Laswell gitu. Dan teori itu masih efektif dan benar-benar dipakai di seluruh studi, terutama anak-anak komunikasi. Gitu. Oke. Nah, jadi emang sejauh ini apa sih yang mau pahami tentang komunikasi sebagai seorang mahasiswa penyiaran? Kalau dari gue sih komunikasi tuh kayak kita tuh kasih pesan tuh satu ke yang lainnya. Jadi kayak kalau pesan kita tersampaikan, itu berarti komunikasi kita sukses gitu, efektif. Benar, berarti komunikasi itu harus menyeluruh dan bisa 2 arah ya. Iya. Jadi pesan yang ditangkap juga bagus dan baik gitu. Oke. Kalau lu boleh Silakan. Iya, silakan. Dari penjelasan tadi ya, yang gue tangkep, pokoknya komunikasi adalah suatu cara atau wadah untuk kita menyebarluaskan informasi Mantap. kepada khalayak. Asik. Gitu. Kasih tepuk tangan dulu dong. Applause. Oke. Kira-kira gue rasa kayak lu inget deh 1-2 jenis tentang komunikasi gitu. Iya, benar. Gue waktu itu pernah belajar nih, Rin. Ada 2 nih yang gue tahu ya. Yang pertama tuh verbal. Oke. Yang kedua non verbal. Oke. Nah, verbal tuh yang kita tahu kayak dari kata-kata lah, kita ngobrol nih ini gitu kan. Itu kan ya bisa dari apa tuh, TV ya. Itu radio tuh verbal kan. Karena audio tuh dia dengar. Terus habis itu yang non verbal tuh kayak simbol, apalagi sih sandi, morse. Bisa. Benar. Iya kan? Iya. Kebetulan kita saat lagi sandi morse. Yes. Gitu. Nggak ada bunyi Pak. Iya, tapi aku ada gitu. Improve. Enggak apa-apa. Oke. Jadi yang barusan Puyol jelasin itu adalah bagian dari komunikasi juga, tapi kita sekarang udah ada di era digital. Modernisasinya udah cukup bagus, bahkan sangat bagus. Jadi media informasi untuk kita berkomunikasi itu nggak cuma 1-2, nggak cuma lewat koran, majalah, surel, email, SMS. Kita punya banyak banget. Kita sekarang udah punya TikTok, kita udah punya YouTube Shorts, kita udah punya Instagram Reels, dan yang paling baru banget kita punya Threads. Benar itu. Itu. Dan menurut gua ya, itu jadi salah satu implementasi yang sangat bagus dari modernisasi untuk kita berkomunikasi gitu. Dan bagi gue sendiri nggak apa ya, maksudnya kita tuh butuh teori Laswell di kehidupan kita sehari-hari untuk bisa mencapai komunikasi yang efektif gitu. Mau itu lewat ngobrol langsung kayak gini, mau itu lewat bikin video TikTok, mau itu lewat bikin threads di Threads. Baik, Oke. bener itu. Iya, bener. Nah, bisa juga kita bisa bikin lewat film. Nah, kebetulan nih ya, ngomong film tuh gue ada satu film yang menurut gue tuh benar-benar tuh pesannya nyampe banget gitu loh ke hati. Apa tuh? Yang itu tuh nggak sih, lu pada yang film dari Korea terus diadaptasi ke Indonesia, yang sedih itu loh, yang sedih banget Gue filmnya. tau. Miracle in Cell Number 7. Asik. 7. Nah, coba jelasin kan kira-kira apa sih Miracle in Cell Number 7 ini? Itu tuh dia tuh ceritanya filmnya itu kayak ada seorang ayah sama anak tuh
awalnya tuh mereka tuh hidupnya baik-baik aja, terus ayah itu emang kelainan jiwa ya, disabilitas. Jadi padahal nih awalnya hidupnya baik-baik aja gitu, tapi suatu ketika tuh ada kejadian dia tuh difitnah gitu, difitnah ngebunuh seorang anak ini tuh anak dari petinggi gitu loh, kayak pejabat. Jadi tuh dia tuh diancam buat ngaku, buat dia tuh ngebunuh, padahal dia nggak bersalah ya. Dia tuh nggak bersalah, tapi tuh dipaksa, jadi tuh dia kena hukuman mati. Sedih nggak tuh? Sedih banget. Death penalty buat orang yang nggak guilty itu stupidity. Jadi kira-kira pesan moral apa sih lu tangkap dari situ, dan apa yang lu rasain setelah lu nonton film itu? Gue sih sedih banget, itu gue juga merasa kayak gak ada keadilan gitu di dunia ini gitu, kayak keadilan tuh krisis banget. Kayak orang yang berduit tuh dengan gampangnya membolak-balikan fakta yang sebenarnya gitu loh. Lu punya duit, Lu punya kuasa. Gak boleh. No, abang bercanda. Nah, yang ini adalah bentuk dari kita nih sebagai garda terdepan untuk bidang penyiaran. Kita tuh harus punya namanya kode etik. Ya, betul banget. Jadi yang pertama kita harus, selain dari komunikasi ya, kita juga harus tahu gimana caranya kita bisa mengedukasi para audiens dengan cara kita berkomunikasi dengan mereka. Bener nggak? Bener banget, setuju. Nah, guys, dan balik lagi ke Miracle in Cell Number 7. Berarti dari situ gue bisa bilang kalau teori Laswell itu berhasil nggak sih untuk membuktikan bahwa 5 unsur tadi itu works dalam kegiatan kita sehari-hari, terutama dalam kita berkarya. Contohnya kayak dari film Miracle in Cell Number 7 itu sendiri. Kalau lu kira-kira apa sih yang lu rasain setelah nonton itu? Set bom. Apa tuh? Sedih bom, bay. Sedih Bye gitu loh. Ya? Iya, aku kan nonton di bioskop ya waktu itu. Terus kayak aku tapi sebelumnya emang nggak nonton yang Korea. Jadi langsung sengaja. Iya, jadi kayak biar nggak ketahuan nih endingnya gimana sih, alur ceritanya gimana. Pas nonton udah tahu nih kayak kan ini bapak sama anak ya, pasti ada sedih-sedihnya nih gitu kan. Tapi kayak ya udah coba nonton aja nih, bener aja. Jeder tuh. Apalagi pas ini scene yang anaknya yang mau dihukum mati itu loh. Iya kan? Yang mau dihukum mati itu loh. Iya kan? Yang di akhir terus bapak minta maaf. Jujur itu sedih banget sih. Itu sedih banget. Dan kalau lu kan nonton dari versi Indonesianya doang ya. Gua tuh nonton dari 2 versi, dari yang Korea sama Indonesia, dan adalah kemiripan, cuma beda dari unsur kultur dan budayanya aja. Dan jujur itu sedih banget yang pas teriak bapak. Kalau di Indonesia kan kayak bapak gitu, kalau di Korea kayak apa? Aduh sedih banget guys. Dua-duanya tuh sama-sama bikin hati nyes gitu, kayak terbawa perasaan gitu loh. Benar banget guys. Dan balik lagi ke teori Laswell, berarti dari 5 unsur tadi kita bisa mengklasifikasikan nih. Dari yang pertama, who-nya itu siapa sih? Who-nya adalah para pembuat atau dalang atau entitas di dalam membuat film Miracle in Cell Number 7 ini. Lalu yang kedua adalah says what-nya, adalah pesan moral atau makna itu sendiri dari film Miracle in Cell Number 7 ini. Yang ketiga itu adalah in which channel. In which channel itu berarti ada di bioskop. Dan yang keempat itu adalah to whom, kepada siapa? Kepada para audiens. Yang terakhir adalah with what effect. With what effect adalah yang barusan banget kita bahas, yaitu adalah rasa sedih dan rasa gundah gulana kita rasain ketika kita lihat anaknya manggil bapak kayak bapak. Itu sedih, emosionalnya tuh bergejolak gitu loh. Kita diombang-ambing, dicabik-cabik, ini sedih banget gitu. Itu real sih, sedih banget. Berarti itu komunikasinya sukses tuh ya di film itu ya. Benar. Berarti pengaplikasian dari teori Laswell ini di dalam film ini tuh sukses. Benar. Kita bisa merasakan emosi sedih, senang di dalam satu momen yang sama. Iya nggak sih? Benar. Dan menurut gue juga nggak cuman dari si naskah, terus
gimana si orang-orang krunya ini membuat setup yang sedemikian rupa gitu, tapi dari si aktor-aktrisnya juga tuh memerankan perannya tuh dengan dalam hati gitu. Iya, kayak mendalami banget. Jadi gue tuh ngerasa tuh kayak dia tuh ya emang dia gitu. Oke. Jadi Vino G. Bastian itu emang Dodo Rozak gitu. Jadi gue sampai terbawa perasaan yang sampai sedih bom. Air terjun Niaga. Sedang gitu. Sedih Bombay. Oke. Berarti itu yang si Vino G. Bastian itu berkomunikasi lewat itu ya, seni peran ya. Betul. Betul, dari cara dia memerankan Dodo Rozak itu nggak ada duanya sih. Keren banget. Keren banget. Respect buat Vino G. Bastian. Respect banget. Dan kira-kira bagi lo berdua sebagai seorang mahasiswa penyiaran dan bakal kerja di bidang penyiaran yang mana itu luas banget dan kita tidak akan terpisahkan dari yang namanya komunikasi. Kira-kira implementasi atau usaha apa sih yang kira-kira bakal kalian berikan kepada audiens kalian dari cara kalian berkomunikasi kepada mereka? Gitu. Kalau menurut gue sih, kalau kan kayak kita kalau dengerin radio nih kan kayak kok lancar-lancar aja nih, tapi kan pasti di balik itu tuh ada tuh beberapa peran tuh yang penting banget, komunikasi gitu. Setahu gue ya itu dari yang gue pelajarin dari semester lalu itu, kita kan di radio itu ada 3 peran ya. Yang satu penyiar yang pasti kan yang nyiarin tuh yang di suara radio, terus yang kedua itu operator yang ngatur-ngatur audio kan, terus yang ketiga produser. Nah itu tuh ketiga itu harus benar-benar komunikasinya tuh erat gitu, harus kuat. Kalau mereka enggak komunikasinya renggang itu ya miskom kan, jadi ya hancur gak sih secara. Bener banget. Bayangin kalau misalkan dari produser gak nyampein apa-apa ke penyiar dan penyiar komunikasinya jelek terhadap operator, gak akan terjadi namanya siaran. Tuh. Kita mau dengerin apa? Gak akan ada. Kita apalagi radio non-stop ya. Iya, gak bisa diulang. Gak bisa retake tuh. Nah, bisa retake. Bayangin lagi motong timun, terus pengen dengerin siarannya siapa gitu di stasiun radio apa, terus ketinggalan. Loh. Nah, terus ya Rinman, kalau di penyiar radio ini juga ada yang namanya penulis naskah radio nih. Oke. Nah, menurut gue juga komunikasi itu gak akan lancar nih di dalam siaran radio kalau si penulis naskahnya juga agak kurang kerjanya nih. Iya bener-bener. Ingat gak waktu semester 2 kemarin kan kita belajar penulisan naskah radio. Nah, kita belajar gimana caranya bikin naskah radio yang ringkas, apalagi naskah berita. Nah, itu bener. Berita kan kalau di TV itu lo bisa ngejelasin secara gamblang ya, maksudnya gamblang tuh kayak ini itu lo bahas ya udah gitu. Durasi juga lebih panjang nggak sih di TV dibanding radio. Nah, karena radio juga yang kita tahu itu hanya audio, yang dimana kita denger doang nih. Dan orang biasanya dengerin radio tuh nggak fokus kayak oke, gue mau dengerin radio gitu kan, enggak kan. Jadi gue sambil nugas biar nggak sepi radio, ngepel, nyapu di mobil kan, yang lagi fokus nyetir radio, nemenin hari-hari dia gitu. Nah, dimana jadi kita harus bisa nih untuk menulis naskah berita di radio secara singkat dan juga intinya tuh tetap dapat gitu. Karena menurut gua kalau kepanjangan dan bahasanya terlalu terlalu tinggi dan sulit dimengerti, nggak akan nyampe juga pesannya. Bener banget. Ke audiens gitu. Berarti kita harus bisa menyampaikan komunikasi secara efektif dengan bahasa-bahasa yang ringan gitu ya. Oke, itu sebagai seorang penyiar radio, guys. Nah, berarti kalau misalkan kita jadi seorang penyiar, kita harus paham betul nih gimana cara kita berkomunikasi dengan baik gitu loh kepada audiens kita, dan kita juga harus bisa pintar-pintar memposisikan diri kita. Jadi kayak misalkan kita lagi ngomong sama salah satu teman kita, itu kita harus pintar cara menyikapinya. Jadi kita harus tahu sebenarnya kita lagi berkomunikasi dengan siapa sih gitu. Tapi jangan pernah lupa untuk mengaplikasikan 5 unsur teori Laswell yang tadi, karena itu sangat penting. Dan itu adalah kunci gimana caranya komunikasi itu bisa tercipta dengan baik dan efektif. Gitu. Oke Rinman, makasih banget ya atas
penjelasan kalian berdua nih, Sama-sama. sama sharing kalian berdua nih dengan podcast ini. Gue jadi ngerti, seenggaknya gue jadi nggak khawatir kalau ada tugas dari Bunda Rosa atau misalnya nanti gue tiba-tiba magang di penyiaran radio terus gue nggak ngerti kayak komunikasi. Amin. Iya kan, gue nggak ngerti komunikasi kan kayak jadi gimana nih gitu loh. Iya. Sedangkan hal komunikasi tuh basic banget ya sih harus kita punya. Dan itu tuh nggak cuma ada di penyiaran doang. Kayak menurut gue, lu mau jadi dokter, lu mau jadi apa kayak semuanya komunikasi tuh penting banget. Betul banget. Gitu dari kesimpulan yang lu udah kasih. Jadi makasih banyak banget karena hal ini tuh bermanfaat banget buat gue. Alhamdulillah. Oke, jadi konklusi dan pesan moral untuk podcast hari ini adalah kita sebagai garda terdepan untuk dunia penyiaran, kita sebagai generasi muda, kita harus bisa memberikan contoh kepada audiens atau pendengar kita atau penonton kita dengan cara-cara, dengan karya-karya konten-konten yang edukatif, informatif, konstruktif, komprehensif, koordinatif. Udah. Ya, Tuh. seperti itu. Cukup. Betul sekali. Intinya kita harus bisa menerapkan budaya-budaya yang cukup oke, informatif. Udah diulang lagi. Ya, durasi. Oke. Semoga kita bisa lebih baik. Jadi podcastnya sampai di sini. Yeay. So, Gue Zarin, Gue Amanda. gue Arviola. kita pamit undur diri dari Dundil Podcast. Dadah.